2 Korintus. Sekali lagi 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-19. Sama-sama kita baca ayat ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 19 ya. 1, 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Lihat dampaknya kematian Kristus Yesus itu membawa damai kepada semua orang-orang. Kita manusia berdosa. Tidak ada seorang pun kita yang hadir di sini yang paling baik, paling bagus, paling hebat dan tidak berdosa. Semua kita berdosa. Saya juga berdosa. Dan tidak bisa ditebus dengan potong kerbau, potong sapi, potong kambing, potong domba. Apalagi potong B1, B2, nggak bisa itu. Tapi kematian Kristus Yesus, dia mati, ya, dia disalib, darahnya tercurah untuk menebus dosa manusia. Filipi katakan dia taat setia sampai mati. Ayat lain mengatakan dia menjadi anak domba yang tidak bercacat. Tidak bercacat celah sedikit pun. Dia tidak berdosa. Dia tidak melakukan dosa. Dia taat, dia setia. Darahnya tercurah untuk menebus umat manusia. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal itu. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Berbahagialah kita yang mempercayai, yang mengimani Yesus Kristus dalam hidup kita. Amin. Di dalam Efesus, saya akan coba baca ayat Efesus pasalnya yang kedua. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan perdamaian. Lihat dikatakan perdamaian. Keduanya menjadi manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib Kristus. Salib itu. Kita yang berdosa, kita berdosa. Karena salib itu kita disatukan. Kita menjadi satu manusia yang baru. Diperdamaikan. Lihat dampaknya. Memperdamaikan setiap orang-orang yang mau percaya dan setia. Ada damai. Makanya ada banyak orang-orang yang percaya dengan Tuhan. Orang-orang baru ya. Orang-orang dari seberang. Dari latar belakang lain, dari hidup penuh dosa, dari hidup tidak benar. Begitu dia mengimani, begitu dia mempercayai Tuhan itu. Masalah banyak, apalagi sekarang saya banyak sekali masalah saya. Saya banyak bicara di dunia YouTube ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya. Ada di YouTube saya. Tapi jangan kaget, jenggot saya sangat panjang, hari ini agak pendek sedikit ya. Jenggot saya panjang. Itu casingnya, ini casingnya. Tapi dalamnya Nokia Bapak Ibu. Ya, casingnya, jangan lihat casingnya. Di Manado saya naik angkot.
Ibu-ibu lihat saya begini. Saya bahkan saya lihat kayak baca-baca kecil di handphone saya. Dia lihat saya kan tahu ekor mata saya. Dia tidak tahu ini casingnya dalamnya Nokia. Amin. Entah kenapa saya terima telepon tiba-tiba musiknya itu di Manado. Manado kota Injil, terkenal kota Injil. Tapi angkotnya lagunya begini. Bisakah kasih kecil? Bisakah kasih kecil itu? Musiknya, saya lagi terima telepon dikasih kecil. Lalu saya datangi, Anda orang Manado, saya orang Manado. Asli orang Manado. Agamanya apa? Saya tahu agamanya Kristen karena ada salib di kalungnya. Dikalungi salibnya. Dan angkotnya tergantung-gantung. Angkotnya tergantung-gantung salib. Dan kadang-kadang di angkotnya ditulis di situ, kasih lemah lembut, kasih murah hati, kasih itu Tuhan. Waduh, hampir lengkap sudah. Itulah kota Injil. Kan terkenal Manado kota Injil. Saya katakan Anda bikin malu Manado. Dia setengah marah sama saya. Manado kota Injil tapi lagunya dan tertukar begitu, tertukar musiknya lagi nih. Anda yang bener aja lihat penumpang oma-oma, nenek-nenek mau belanja tapi lagunya tak kujuk-kujuk. Untuk oma-omanya enggak goyang kakinya cuk. Coba lagunya kasih pasti lemah lembut. Dia bingung dengan saya. Atau melayani lebih sungguh. Langsung dikasih mati. Bapak dari mana? Bapak dari mana? Baru Injil masuk. Saya injili dia. Dia merasa damai. Ada damai. Matikan musiknya. Itulah saya ini ambil Tuhan yang aneh tapi nyata. Apalagi kalau saya pesan Gokar, Grabcar itu kalau ada kesempatan, ada konek untuk bicara, saya injili dia. Suatu hari saya pesan Gojek motor. Saya kan hamba Tuhan sederhana ya. Karena Gojek motor itu sangat murah ya. Saya pesan Gojek motor, tiba-tiba tukang ojek bilang, Pak saya sudah di titik. Bapak di mana? Saya di depan pasar ini, di depan kecamatan. Saya di depan kecamatan Pak. Bapak di mana? Alangkah terkejutnya dia lihat saya, jenggotnya saya panjang. Terkejut dia terkejut. Karena dia juga jenggotnya panjang. Tapi jenggotnya kalah panjang sama saya, terkejut dia. Lalu dia sapa saya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Lalu saya menjawab. Katanya saya Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Lalu saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Pak Ustadz, ini barang saya. Lalu dibawa sama dia. Begitu dibawa sama dia, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia bawa Pak Ustadz. Lalu dia tanya, Pak Ustadz boleh saya bertanya? Sebelum Anda bertanya, Anda dari mana? Dan dia penuh keyakinan disebutkan siapa dirinya. Dia sudah ke Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Dia sudah ke Sorong, Jayapura, Yaukimo. Dia katakan, dia sudah ke Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Alangkah terkejutnya. Saya terkejut, orang ini luar biasa. Oke, kan kupingnya segini kan? Kan saya peluk dia kupingnya di sini. Anda mau tanya apa? Bagaimana ini Pak Ustadz, agama kita dilecehkan. Agama kita dihina. Apa yang harus kita lakukan? Oh, kenapa orang ini sudah ada di depan saya ini? Saya peluk lagi. Lalu saya tanya, karena Anda bertanya dengan saya akan coba menjawab. Sifat Tuhan, pengasih, penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Hablum minallah, hablum minan nas. Kalau kita percaya dengan Allah, dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan,
Kita beriman kepada Tuhan, berarti kita mengasihi manusia. Habdunallah, habduminannas. Bohong kita mengasihi Allah, kita beribadah kepada Allah, kita cinta kepada Allah, tapi kita mencubit saudara kita. Atau kita benci orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, atau tetangga kita. Apalagi mencubitnya, apalagi membunuh. Aduh Pak Ustadz, berhinding saya. Pak Ustadz ini siapa sebenarnya? Dan masalah Injil itu, kasih damai sukacita itu, amin. Kemana dan dimanapun saya menceritakan kabar baik, kabar sukacita, damai Kristus, damai Tuhan itu kemanapun, dimanapun, situasi apapun. Makanya tidak berhenti saya menceritakan tentang kebaikan Kristus itu. Amin. Amin. Tidak stop. Tidak berhenti. Dan tidak pernah pulang. Tidak pulang. Belum pernah kan? Pendeta tidak pernah pulang. Kebetulan gembala kita teman saya di Komisi Pusat Pelayanan Penginjilan Pantekosta. Bapak Gembala pulang. Teman saya yang lain pulang. Mereka pulang. Saya enggak pulang. Mau tahu kenapa saya enggak pulang? Mau tahu? Karena tidak ada rumahnya. Tetapi apakah menciutkan semangat saya untuk melayani Tuhan? Tidak. Kabar baik saya beritakan. Rumah saya banyak sekali. Di Medan ada rumah saya. Ini juga rumah saya. Saya kan pernah nginap di sini kan. Di Papua apalagi saya tidur di rumah bapak dokter yang luar biasa. Yang cinta Tuhan. Berapa banyak orang-orang datang ke bapak dokter. Datang itu orang-orang, ibu-ibu, bapak-bapak. Entah siapa-siapa gak jelas datang-datang. Beliau sangat mengasihi orang. Memberkati. Saya lihat mami memberkati. Belum tentu orang mau melakukan itu. Jadi setiap orang berjumpa dengan mereka ada damai, ada sukacita itu. Amin. Dan orang yang mengalami Tuhan, orang yang percaya Tuhan, dia selalu mengalami damai, sukacita dari Tuhan itu. Saya sudah cari damai, saya pergi kemana-mana, saya ke Jakarta, saya ke Pulau Batam, saya dulu sebelum saya sungguh-sungguh melayani Tuhan seperti ini. Saya sudah ke Malaysia, saya sudah ke Singapura, saya sudah ke Bangkok, saya sudah ke Pulau Jawa. Saya cari damai, saya cari perlindungan, saya cari aman, tidak pernah saya dapatkan di mana-mana. Tetapi begitu saya mempercayai, mengimani Yesus mati di kayu salib, saya rasakan damai, saya rasakan sukacita itu. Hanya dalam Yesus. Amin. Makanya pastikan siapapun kita yang hadir di sini. Sebelum Tuhan mengangkat kita. Sebelum Tuhan memanggil kita. Engkau berdamailah dengan Tuhan. Amin. Kita berdamai dengan Tuhan. Tidak hanya berdamai dengan Tuhan. Kita berdamai dengan sesama kita. Dengan orang sekeliling kita. Amin. Saya akan bacakan ayat berikutnya. Dikatakan Matius pasal yang ke-6. Kita lihat Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-12. Mungkin saya potong ayat 12 dan 15. Saya mulai ayat 12 Matius pasal yang ke-6. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni kami. Tadi berdamai dengan Tuhan. Ayat selanjutnya. Dikatakan. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orang yang bersalah. Orang yang jahat. Orang yang menghakimi, orang yang
orang yang mencaci maki. Saya orang Aceh, Bapak Ibu yang kasih. Kalau saya dulu sakit hati dengan seseorang, kalau bisa orang itu saya dapatkan. Saya dapatkan orangnya. Bila perlu saya bikin yang negatif terhadap orang itu. Ada sifat dendam, kebencian itu. Tetapi sekarang saya percaya dengan Tuhan, orang mengolok, menghina, mencaci, memaki. Ampuni dia Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Ampunilah dia. Dengan mudah saya penuh keyakinan. Katakan, ampuni dia. Dia tidak mengerti, dia tidak tahu. Kalau dulu tidak bisa itu. Karena saya mengalami damai sukacita Tuhan. Saya merasakan pengampunan itu diberikan kepada saya. Saya juga harus mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Yang mengecewakan saya. Ini ajaran yang sangat-sangat luar biasa. Bayangkan musuh aja kita doakan. Kita berdoa dengan musuh kita doakan. Ya, kita doakan dia mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Kan ini ajaran yang sangat luar biasa. Dan keluarga saya, teman saya mengatakan, Injil itu sudah palsu. Injil itu dipalsukan. Yang dipalsukan hanya mengajarkan mengampuni musuh. Bahkan berdoa buat dia. Mengasihi, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, kasih itu Tuhan sendiri, Allah sendiri. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin. Amin. Itu kasih Tuhan itu. Saya lanjutkan ayatnya yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jikalau kita mengampuni orang lain, orang yang menyakiti hati kita, orang yang mengolok, mencaci, memaki, kita mengampuni juga. Dengan kata lain, poin kedua ini berdamai dengan orang sekeliling kita. Amin. Berdamai dengan orang tua kita. Ada orang menghujat orang tuanya, menghina orang tuanya. Orang tua terkadang bisa salah. Saudara kita bisa salah. Teman kita bisa salah. Orang sekeliling kita bisa salah. Tapi Tuhan, dia tidak salah. Amin. Sekali lagi marilah berdamai dengan orang sekeliling kita. Bahkan musuh kita. Musuh kita. Saya harap di sini siapapun engkau yang ada di sini, janganlah kita simpan sakit hati, dendam, benci. Apalagi sama orang tua. Apalagi sama saudara. Sama teman. Ya. Apalagi sama kekasih. Yang muda-mudi yang pacaran. Tadinya I love you, honey, daddy. Belum berumah tangga sudah honey, daddy. Berjalan waktu sakitnya di sini. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Mari saya harap kita terus berdamai dengan orang sekeliling kita. Jangan sakit hati, jangan kecewa. Amin. Bilang sebelah kiri kananmu, jangan sakit hati lagi. Ampuni dia. Amin. Amin. Oke, selanjutnya tadi berdamai dengan Allah. Sebelum Allah Tuhan menjemput kita, mari kita terus berdamai dari dosa kita kepada Allah. Tidak sampai situ kita berdamai dengan orang sekeliling kita, semua orang. Jangan itu simpan kebencian, kesalahan. Semua orang bisa salah. Haruskah kita menghakimi? Kita ini bukan hakim, ya. Kita ini bukan Tuhan. Ya. Jadi saya bisa pastikan jangan bela-bela Tuhan. Tuhan sanggup membela dirinya. Pastikan kita berdamai dengan orang sekeliling kita. Amin. Selanjutnya kita lihat. Kita ini bukan front pembela Kristen, ya. Jadi Tuhan kita, Tuhan Allah yang sangat luar biasa, ya. Mazmur pasal yang ke-18 kita lihat. Mazmur pasal yang ke-18. Apa dikatakan 118 maksud saya. Kita di poin ini
Kita harus dapat berdamai dengan Tuhan, dengan saudara kita, orang sekeliling kita. Kali ini berdamai dengan diri kita sendiri, ya. Mazmur pasal 118. Ayatnya yang ke-29. Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Situasi, keadaan, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi. Korintus mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui batas kemampuan kita. Tangan Tuhan tetap menolong. Di dalam Roma dikatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Segala sesuatunya, situasi apapun. Situasi COVID saat hari ini yang belum juga selesai, belum juga berhenti, belum juga stop. Bagi kita orang percaya, mendatangkan kebajikan. Amin. Saya tanya sama teman saya, nggak melayani. Aduh Pak Ali, corona. Katanya. Jadi corona nggak melayani. Kenapa kamu di Jakarta? Di Jakarta kan corona. Marilah, saya cobalah. Anak saya lahir di Jakarta. Isi saya orang Jakarta. Alamat KTP saya Jakarta. KTP saya asli loh Bapak Ibu. EKTP seumur hidup. Lurahnya betul, camatnya betul, RT RW betul, nomor rumah betul. Tapi rumah siapa saya tidak tahu. Saya isi orang Jakarta, anak lahir di Jakarta, saya COVID corona tidak di Jakarta. Saya cari ke tempat yang sedikit corona, kalau bisa ke tempat yang tidak ada coronanya. Makanya saya hadir di gunung-gunung, di lembah-lembah. Apa yang dikejar di sana secara finansial? Aduh Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus. Berapa kali saya melayani, puji Tuhan Bapak Pendeta, puji Tuhan kami sangat diberkati. Pesan firman Tuhan yang sangat luar biasa, puji Tuhan. Kami harap ini bukan yang pertama dan ini bukan yang terakhir. Terima kasih Pak Pendeta. Saya lihat saya cuman terima kasih aja. Tetap saya jalani. Makanya saya hamba Tuhan yang aneh tapi nyata, gunung-gunung, lembah-lembah. Ini Bapak dokter kan tinggal di Papua. Saya sangat kuasai Papua. Sorong, Jayapura, Yaukimo, Biak, Manowari, Woropen, gunung-gunung, lembah-lembah. Makan ubi, keladi, pisang. Ubi, keladi, pisang. Saya makan itu. Keluar barang yang sangat mewah di sana. Keluar papeda. Bapak Ibu tahu papeda? Saya makan makanannya kayak lem-lem. Lebih parah dari lem-lem. Saya makan rasanya nggak ada. Saya makan Tuhan Yesus. Tiba-tiba dikasih kuah ikan. Saya kasih kepala ikan. Itu papeda. Saya makan. Enak rupanya. Saya melayani di mana aja. Saya tidak peduli di mana aja. Makan apapun saya tetap bisa makan. Kenapa orang Papua makan ubi keladi badan besar-besar? Saya kan badannya kecil. Saya juga mau besar. Saya tetap saya makan itu. Ada orang kalau belum makan nasi, belum makan. Bagi saya nggak begitu. Saya bisa makan roti, itu kan sudah sama saya. Saya bisa makan buah. Saya bisa makan benda yang lain. Nggak harus makan itu nasi. Saya nggak makan nasi 1 bulan nggak apa-apa sama saya. Yang penting ada roti atau ada ubi, ada pisang kan kenyang. Saya harap siapapun kita yang melayani Tuhan, situasi apapun kita tetap hidup dengan damai. Ya. Orang Papua bisa hidup, saya bisa hidup. Ya.
Saya melayani di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Dayak Ingau, Dayak Kenyah, Dayak Iban, Dayak apa aja saya melayani. Kadang-kadang tidak ada signal, nggak mungkin saya beli signal, nggak ada dijual. Tiba-tiba ada 2 signal, begitu saya pakai, hilang signalnya. Nggak boleh bergeser, harus diam dia baru ngomong. Sampai seperti itu saya alami. Mau buang air besar, Papa, Mama, saya mau buang air besar. Bapak pendeta, Bapak. Saya ke belakang. Saya balik lagi. Papa, Mama, saya mau buang air besar. Bapak ke belakang. Bapak di belakang. Saya ke belakang. Di mana belakangnya? Tiba-tiba ada lalat. Di situ dia. Kalau di sini ada tisu, di sana ada apa? Tapi tetap setia. Saya jalani bersama dengan Tuhan. Saya bisa berdamai dengan diri saya. Saya tidak bisa egois dengan diri saya. Maksudnya saya kalau melayani itu gampang, mudah-mudah aja. Bagi saya tidak peduli ya. Saya melayani 5 orang, 11 orang, 7 orang, 100 orang, 1000 orang, sama. Ya. Kebetulan Bapak Dokter bawa saya KKR, itu besar, ratusan orang, mungkin bisa, kalau kumpul-kumpul bisa ribuan. Sama saya 1 orang, 5 orang, 7 orang, 11 orang, 1000 orang, sama. Ada berkat, puji Tuhan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Jalan aja dengan Tuhan, ada lagunya. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Amin. Ada lagu lama begini. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Pernah dengar lagu itu? Bapak Ibu aja nggak pernah dengar kan? Karena gereja sekarang suka lagunya yang Yesus adalah lihat luar biasa kematian Kristus Yesus membawa dampak yang biasa, memberi damai, memberi sukacita dalam hidup kita. Amin. Tidak sampai di situ, Dia membuka jalan. Kita lihat Ibrani pasal yang ke-10. Kita cepat sedikit. Ibrani pasal yang ke-10 kita lihat. Saya teringat ayat ini. Ibrani pasal yang ke-10. Apa dikatakan di Ibrani pasal yang ke-10? Ayat 19 saya bacakan dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dia mati taat setia sampai mati di kayu salib. Tadinya orang bersusah berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berbicara dengan pilihan orang-orang dipilih, dengan nabi. Dia bicara dengan Abraham. Hai Abraham. Hai Musa. Hai Nuh. Hai Daud. Begitu saja. Coba Tuhan bicara sama saya. Oh, Hollywood. Apakah bingung orang-orang lain yang mendengar itu? Dia bicara dengan kita seperti itu. Apa enggak bingung, saudara kasih? Begitu sulitnya orang berkomunikasi dengan Tuhan. Di zaman raja-raja Tuhan berbicara kepada tadi nabi-nabi. Di raja-raja bicara kepada imam besar. Imam yang dipilih oleh Allah. Kalau imam itu berdosa, dia masuk ke dalam bait Allah, dikasih gemerincing. Di rantai gemerinting itu bunyi gring-gring. Kalau dia berdosa, dia akan mati. Dikatakan dalam Alkitab.
Alkitab. Begitu susahnya dia dengar suara Tuhan. Begitu dia dengar suara Tuhan disampaikan kepada umat jemaat, orang-orang pada waktu zaman itu. Tetapi luar biasa kematian Kristus membuka jalan yang baru bagi setiap orang, bagi setiap manusia. Tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Dan orang dapat konek langsung. Lihat kematian itu menjadi dampak yang sangat luar biasa. Orang-orang soleh, orang-orang yang kudus yang telah dikuburkan sudah mati, bangkit hidup kembali. Bukankah ini dampak sangat luar biasa? Tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Kita dapat konek langsung, kita dapat bersekutu langsung dengan Tuhan. Tidak jauh-jauh seperti dulu saya panggil. Hanya sebatas nafas doa dalam hidup kita. Ayat lain yang katakan, carilah Tuhan selagi dia mau ditemui. Berserulah kepadanya selagi dia dekat. Dia buka jalan yang baru buat semua kita yang hadir di sini. Amin. Yang terakhir, Ibrani pasal yang ke-7. Tidak hanya dia membuka jalan, dia menjamin, lihatnya, dia menjamin. Pasal 7 ayat 22. Saya akan bacakan. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Amin. Dia jamin. Dia penjamin. Janjinya ya dan amin. Janji Tuhan. Berbeda dengan janji manusia. Siapapun orang itu. Dia bisa bohong. Dia bisa ingkar dengan janjinya. Manusia. Makanya ada pasangan-pasangan kekasih yang kecewa. Makanya ada lagu-lagunya tadi kan. Bahkan pasangan suami istri sudah punya anak. Waktu pacaran I love you, I love you. Begitu punya anak dia gendong anaknya. Dia gendong anaknya, satu anaknya dibawa jalan, tiba-tiba istrinya masuk ke lubang, mata kau, aku tengok tuh. Tadinya I love you, itulah janji manusia. Janji-janji, tinggal janji, kadang-kadang ingkar dengan janji. Apalagi pilkada ya. Pemilihan kepala desa, pemilihan anggota dewan, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, dipasang poster-poster besar-besar. Nanti lihat aja lah kalau ada pemilu-pemilu atau pemilihan-pemilihan anggota dewan. Nanti kalau saya terpilih, kampung ini, desa ini licin. Jalan saya akan baik bagus. Sekian miliar nanti akan ke desa ini. Dia janji lagi di sana, janji lagi. Begitu dia jadi, lupa dia. Berbeda dengan pilkada. Kalau lupa, jadi dia. Makanya jangan percayakan hidupmu kepada orang sekelilingmu. Amin. Percayakanlah kepada Tuhan. Dia tidak pernah ingkar janjinya. Janjinya ya dan amin. Inilah janji Tuhan itu. Makanya dalam pelayanan-pelayanan yang saya lakukan, terkadang-kadang teman-teman saya jadi bingung. Pak Ali seminggu depan di sana, sudah di sana. Ditusuk terus, saya tusuk lagi. Ditusuk terus. Dan kemarin saya datang ke Medan Fair, Carrefour Medan Fair. Pak Ibu tahu Medan Fair? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, tidak ada hubungan dengan keselamatan ya. Saya sudah divaksin 2 kali. Saya datang sama Pak Dokter, akhirnya vaksin 3 kali. Begitu divaksin sakit semua. Tapi itulah memudahkan saya nanti untuk banyak tempat kemana-mana dan di mana-mana. Saya tetap percaya dengan Tuhan. Saya lakukan pelayanan-pelayanan saya dengan Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan. Tidak peduli saya kemanapun, dimanapun, situasi apa. Semakin buruk,
Semakin situasi tidak cocok dalam pikiran dan hati perasaan saya, itulah Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya. Saya pernah jatuh, bengkak-bengkak muka saya. Sampai diopname saya. Ya. Istirahat saya hampir 3 bulan baru sembuh. Muka saya sudah kayak monster. Tidak ada lampu, tidak ada sinyal. Mengharapkan dari lampu sepeda motor yang saya pinjam. Lihat sepeda motor aja saya pinjam. Bapak Ibu berbahagialah Anda yang punya sepeda motor. Saya jangankan sepeda motor, helmnya aja saya nggak punya. Tapi sekarang baik, Tuhan terus memberkati saya. Dia berkati terus saya. Ya, rumah saya banyak, apalagi mobil saya. Ada warna merah, ada warna hitam, ada warna putih. Ada lagi yang di showroom belum saya ambil sampai sekarang. Saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya percaya dengan Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pemain musik. Kita belajar lagu ini ya. Kita belajar ya. Saya tahu lagu ini di Papua Nugini. Bukan Papua Indonesia. Di Papua Nugini teman saya petik gitar dengan suaranya yang gak jelas. Tapi lagunya sangat jelas. Lagunya begini. Kita belajar ya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Amin. Ini diulang-ulang lagu ini. Nadanya diulang-ulang. Saya jemput untuk bangkit berdiri. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat? Apa yang dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Sekali lagi, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat? Apa yang dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Inilah pujian kami ya Bapa. Yesus tidak pernah salah. Apapun yang dibuat dalam hidup kami, situasi apapun yang kami hadapi, pencobaan apapun yang kami alami, suka duka yang kami alami, sakit penyakit sekalipun terjadi dalam hidup kami percaya Yesus tidak pernah salah. Apa yang dibuat baik buat saya, baik buat kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih kau berikan Yesus kepada kami.
menggantikan kutuk dosa, kutuk penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk belenggu yang mengikat kepada kami. Telah kau tebus. Darah anakmu Yesus tercurah di kayu salib, menebus dosa kami, menebus kutuk dalam hidup kami. Kami membangga memiliki Allah Yesus Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada nama lain yang dapat memberikan damai sukacita di situasi keadaan yang tidak menentu. Kami tetap mengalami damai Tuhan. Kami tetap percaya dengan Tuhan. Kami terus mau berdamai dengan Tuhan. Kami mau berdamai dengan orang sekeliling kami. Kami mau berdamai terus dengan diri kami. Kami percaya Engkau jalan dalam hidup kami. Engkau petunjuk itu. Engkau yang membuka jalan buat kami. Dan Engkaulah yang menjamin dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan ada dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam anak-anak cucu kami, dalam pekerjaan mata pencaharian kami, dalam segala aspek kehidupan kami. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Yang susah hari ini Kau hibur, yang putus asa Kau buka jalan, yang gundah gulana Engkau jawaban. Jikalau ada yang sakit hari ini Engkau sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biar Engkau Tuhan berbicara terus kepada setiap kami. Lewat kekuatan Roh-Mu yang kudus, mengajar, menuntun, membimbing, memberi peka kepada kami, untuk kami menyadari Engkau Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai segala aspek kehidupan kami, terlebih-lebih dalam pelayanan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang kekasih. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nanti kami serahkan langsung kepada Bapak Gembala dan pelayan perjamuan kudus langsung maju ke depan. Untuk kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terima kasih pengorbanan yang Kau berikan. Kalau pada saat ini di dalam ibadah Jumat Agung ya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang luar biasa. Biarlah firman-Mu itu akan meneguhkan kami. Biarlah firman-Mu akan menguatkan kami ya Tuhan. Kami serahkan Bapa di sorga Terlalu untuk perjamuan kudus ini ya Tuhan. Roti ini, kasih-Mu Bapa, air anggur ini, pengorbanan bagaikan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Amin. Yang 2000 tahun yang lalu Terlalu tersalib, besar terpecah-pecahkan untuk pengampunan dosa akan kami ya Tuhan. darah-Mu Yesus Sebentar kami akan bagi bersama ya Tuhan. tercurah untuk Engkau memberkati para pelayan-pelayan Tuhan hari ini, hidupku. melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terlalu Terima kasih Tuhan. besar kasih-Mu Bapa,
semua kita bangkit berdiri. Ada yang belum mendapatkan roti dan air anggur, tolong angkat tangan. Yang belum mendapatkan, semua dapat ya. Baik, kita akan mengangkat ini roti lebih tinggi dari kepala kita, tanda hormat kita kepada tubuh Kristus. Saudara-saudaraku yang kasih, 2000 tahun yang lalu, itu ayat firman Tuhan tentang Paskah. Hari-hari ini, bagaimana kesengsaraan Yesus, bagaimana penderitaan Yesus, bagaimana salib Kristus. Saudara, jangan engkau menyalibkan dia lagi. Karena salibnya begitu menderita dan tidak ada orang yang bisa lakukan itu kecuali Yesus. Karena misi utama adalah penyelamatan. Sebab tanpa salib maka keselamatan itu tidak akan ada pada kita. Amin. Tanda hormat kita. Kita angkat lebih tinggi. Dengarkan firman Tuhan dan jangan dimakan kalau engkau tidak katakan dalam nama Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Pegang cawan dengan tangan kanan kita. Angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Tanda kita menghormati cawan ini. Darah Yesus Kristus yang pernah tercurah di atas kayu salib. Dan darahnya itu, jangankan darahnya, bilur-bilurnya itu bisa menolong engkau, bisa menyelamatkan engkau, bisa menyembuhkan engkau, dan bisa melepaskan engkau. Kalau engkau memandangnya dengan iman, maka engkau akan mendapatkan berkahnya. Jangan diminum kalau engkau tidak katakan dalam nama Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
perjamuan kudus siang hari ini, di mana kami sudah menikmati tubuh dan darah-Mu. Maka kelepasan ada dalam hidup kami, keselamatan ada dalam kehidupan kami, kesembuhan dan pemulihan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bahkan lewat perjamuan kudus siang hari ini, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang terikat dibebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati. Biarlah itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami, sehingga kemanapun kami melangkah berjalan, kami mampu boleh menjadi kesaksian. Dan kami sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan, Engkau meteraikan dalam hati kami, sehingga kami boleh berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami ya Tuhan, di mana Tuhan mempercayakan berkat bagi kami untuk kami nikmati. Dan biarlah itu kami boleh mempersembahkannya yang terbaik kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi siang hari ini. Tuhan akan balaskan 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Setiap usaha pekerjaan umat Tuhan diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur siang memberi untuk persembahan siang hari ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan korban persembahan kita dan sekaligus untuk memberkati hamba Tuhan. Amin. Siap untuk memberkati hamba Tuhan siang hari ini yang datang dari jauh? Amin. 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 Iya, taruh di meja ya. Ya, untuk memberkati hamba Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam pengumuman bahwa nanti malam ada latihan untuk hari Minggu, dan besok hari Sabtu ada ibadah muda-mudi di gereja, dan hari Minggu ibadah sekolah minggu ditiadakan karena mereka ada perayaan sendiri di jam 3 sore. Jadi kita hanya ibadah umum,
masuk jam 10 pagi untuk hari Minggu. Dan seperti biasa yang kita lakukan, setiap hari kebangkitan kita akan ada perjamuan kasih, ya. Jadi setiap kita keluarga bawa masing-masing dari rumah dan kita akan makan bersama di gereja, ya. Dan kalau pun tidak ada, jangan juga gara-gara nggak bawa makanan dari rumah, alasan nggak mau gereja, ya. Pastori juga tetap siapkan, ya. Pokoknya intinya di sini kita membangun kebersamaan, amin, ya. Bukan soal makan dan minuman, tapi kalau ada juga berkat, ya apa salahnya juga dibawa ke gereja, ya. Kita akan bangun kebersamaan karena 2 tahun tidak ada perayaan, dan di tahun ini kita akan adakan, amin. Jadi jam 3 sore khusus anak-anak sekolah minggu, yaitu perayaan Paskah dan sekaligus perlombaan. Jadi bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah minggu, mulai dari yang belum sekolah sampai kelas 6, antarkan jam 3 sore di gereja. Karena mereka ibadah dulu, setelah ibadah baru Paskah. Nah kita siang, itu mulai dari jam 10 pagi, sampai selesai ibadah, setelah itu makan bersama. Itu saja pengumuman. Dan bagi jemaat Tuhan juga yang mau berbagi telur Paskah, boleh antar ke pastori telurnya, ya. Biar pastori yang merebus dan nanti kita akan bagi bersama, ya. Bagi jemaat Tuhan, ayo berbagi telur Paskah, antarkan ke pastori, amin. Haleluya. Aduh, kok berat kali ya. Ya, berapa sih satu papan telur? Antarkan ke pastori, ya. Haleluya. Ya, atas nama Gembala Sidang mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Ali Yudi yang sudah melayani kami. Tuhan Yesus memberkati Pak, bukan yang terakhir ini, dan ya, dan begitu juga dengan keluarga Bapak Dokter Pak Simatupang dan Ibu, ya, terima kasih atas kedatangannya. Inilah keadaan kami di Desa Bu. Doakan juga pelayanan di sini masih berjalan 10 tahun, ya. Waktu dulu kita buka perintisan di sini, ini masih hutan, ya, masih pohon-pohon jati, masih hitung jari rumah. Tapi kita gereja yang pertama adalah di sini. Dan puji Tuhan, Tuhan sampai di sini sudah menolong. Ya, dan inilah jemaat, kondisi jemaat. Doakan supaya juga pelayanan di tempat ini boleh berkembang. Dan doa kami buat keluarga juga diberkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dan apapun yang menjadi kerinduan diberkati oleh Tuhan. Anak cucu dan menantu diberkati oleh Tuhan. Ya, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami akan serahkan nanti kepada Pak Gembala, kepada Bapak Ali Yudi untuk membawa kita doa penutup dan doa berkat. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Langsung saja kami serahkan. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih ya Bapak. Inilah kami dalam suasana ibadah. Saat hari ini kami telah jalani dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dalam segala aktivitas kami. Damai-Mu, sukacitamu terus hadir dalam setiap kehidupan kami. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Tua, muda, anak-anak sekalipun, semua kami diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih ya Bapak. Kami akan tinggalkan tempat ini, gereja ini. Tuntun bimbing kami terus, kemana dan dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau Tuhan terus menyertai setiap kehidupan kami. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, berilah hatimu, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian Bapa, terima kasih. Sambil kita bersalaman, kata Bapak Gembala, hamba-hamba Tuhan boleh berdiri dan tamu di depan. Sambil kita bersalaman mengucapkan selamat hari Paskah ya. Jiwaku rindu, hatiku rindu. Haleluya. Ya bersama.